Om Swastiastu, selamat pagi. Bertemu kembali di mata pelajaran matematika wajib hari ini. Setelah minggu lalu kita mempelajari mengenai penyajian data dalam statistika, maka untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari mengenai ukuran pemusatan data. Di SMP ini sudah kalian pelajari ya, ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data itu ada 3, yaitu min atau rata-rata, median atau nilai tengah, dan yang ketiga ada modus atau nilai yang paling sering muncul. Oke, untuk ukuran pemusatan data Bapak akan bagi menjadi 2 pertemuan ya. Pertemuan yang pertama Bapak akan khusus untuk membahas mengenai min atau nilai rata-rata. Untuk median dan modusnya akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Baik, kita mulai. Nah, pada kegiatan hari ini, setelah kegiatan ini diharapkan kalian dapat menentukan nilai rata-rata atau min dari data tunggal dan data berkelompok. Oke, kita mulai ya. Untuk nilai rata-rata atau min sendiri, itu dilambangkan dengan X bar. X dengan ini ya, X di coret ini, ada coretan di atasnya, itu disebut sebagai X bar. Jadi min itu nanti dilambangkan dengan X bar. Kita mulai dengan min data tunggal dulu ya. Jadi di min, median, dan modus nanti ada untuk data tunggal dan ada data berkelompok. Beda nanti rumusnya, tapi untuk min itu ada kemiripan antara data tunggal dengan data berkelompoknya. Kalian masih ingat kan dengan data tunggal? Jadi data tunggal itu untuk nilainya atau kelasnya tidak memiliki rentang. Jadi hanya sebatas satu nilai, misalkan 50, 60, itu frekuensinya sudah jelas diketahui. Sedangkan nanti pada data berkelompok itu punya rentang masing-masing kelas. Jadi dari 70 sampai 75, dari 76 sampai 80, dan seterusnya. Kita bahas dari yang pertama dulu ya. Dari min atau rata-rata data tunggal. Itu untuk rumusnya sendiri, X bar sama dengan jumlah data dibagi dengan banyak data. Nah, ini bisa dipersingkat lagi menjadi 2 macam. Yang pertama, sigma XI dibagi dengan N. Jadi jumlahkan semua nilainya, kemudian dibagi dengan frekuensinya. Atau yang kedua, sigma Fi dikali Xi dibagi dengan sigma F. Kita akan lebih sering menggunakan bentuk yang kedua ini. Ya, kita akan lebih sering menggunakan bentuk yang kedua ini nanti. Nah, ingat kalian dengan Xi itu adalah nilai tengah kalau dalam data berkelompok. Tapi kalau dalam data tunggal, Xi merupakan nilainya. Jadi 50, 60 itu nanti Xi-nya. Oke, kita ke contoh saja, biar videonya tidak terlalu lama ya. Untuk contoh yang pertama, diketahui nilai ulangan harian 10 orang siswa adalah sebagai berikut. Jadi di sini nilainya adalah 3, 7, 6, 5, 3, 6, 9, 8, 7, 6. Nah, di sini kalian diminta untuk menentukan min-nya atau nilai rata-ratanya. Untuk menentukan min-nya, itu kita pakai rumus jumlah data dibagi dengan banyak data. Kalau soalnya seperti ini, karena datanya sedikit di sini ya. Jadi tinggal kalian jumlahkan saja. Jumlahkan semuanya, 3 tambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 3 tambah 6 tambah 9 tambah 8 tambah 7 dan tambah 6 dibagi dengan banyak data, yaitu adalah 10. Nah, silakan kalian jumlahkan, hasilnya adalah 60 dibagi dengan banyak datanya adalah 10, sehingga rata-ratanya adalah 6,0, karena 60 bagi 10 kan 6,0, atau 6 begitu saja boleh. Nah, jadi rataannya adalah 6,0. Oke, kita ke contoh yang kedua. Di sini diketahui nilai kuis kelas 12 adalah sebagai berikut. Jadi di sini tidak seperti tadi ya, datanya sedikit. Di sini datanya sudah mulai semakin banyak, tapi dia tersebar. Ya, tersebar 5, 6, 7, 7, 6, 6, 5, 9, 7, 9, 7, 7, 8, 6, 6,
5, 6, 7, 7, 8. Nah, tentukan min-nya. Bagaimana caranya menentukan min di sini? Di sini sebaiknya sih kalian buat ke dalam bentuk tabel dulu agar kalian ketahui 5 itu berapa, ada 6 itu ada berapa, 7 ada berapa, dan seterusnya. Kalau kita coba buatkan tabel, maka kurang lebih akan seperti ini. Untuk yang nilainya 5 ada 3 ya. Coba kalian hitung lagi, 5-nya ada 3, 6-nya ada 6, 7-nya ada 7, 8-nya ada 2, ini 8-nya ada 2, 8, 9-nya ada 2, 9-nya ya. Nah, dengan total frekuensinya adalah 20. Sekarang kita gunakan rumus X bar-nya adalah sigma Fi kali Xi dibagi dengan sigma F. Jadi kalian harus mencari Fi dikali Xi-nya dulu. Nah, Fi dikali Xi berarti kalian kalikan satu per satu. 5 kali 3, 15, 6 kali 6, 36, 7 kali 7 adalah 49, 8 kali 2 adalah 16, 9 kali 2 adalah 18. Karena di sini yang diminta sigma Fi kali Xi, jadi kalian perlu untuk menjumlahkan Fi dikali Xi-nya. Kalau dijumlahkan hasilnya adalah 134. Silahkan masukkan ke rumusnya, hasilnya X bar sama dengan 134 dibagi 20. Hasilnya adalah 6,7. Jadi min-nya adalah 6,7 atau rata-ratanya adalah 6,7. Itu apabila datanya berjumlah banyak atau nanti sudah dalam bentuk tabel, kalian diminta untuk menentukan min-nya, bisa saja. Nah, biasanya dalam soal-soal yang nanti akan muncul itu adalah ada perubahan sedikit, padahal sebenarnya itu bisa dicari. Perubahannya seperti ini. Misalnya ditanyakan berapa siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata. Tadi rata-ratanya kan sudah, ini min-nya rata-ratanya ya, 6,7. Berapa siswa yang memperoleh nilai di atas 6,7? Berarti kalian tinggal cari nilainya yang berada di atas 6,7, yaitu adalah 7, 8, dan 9. Tinggal jumlahkan frekuensinya. 7 tambah 2 tambah 2 adalah 9 orang ya. Jadi 9 orang yang mendapat nilai di atas rata-rata. Kalau di bawah rata-rata ya silahkan kalian cari sendiri, berarti di bawah 6,7. Itu seandainya kalau pertanyaannya ditambahkan lagi. Oke, semoga dapat dipahami untuk yang data tunggalnya. Lanjut ke data, belum data berkelompok ya, kita ke min gabungan dulu. Pak lupa, ini ada min gabungan. Untuk min gabungannya itu adalah gabungan dari beberapa data ya, beberapa data yang sudah diketahui nilai rata-ratanya. Jadi misalkan ada 3 data atau 4 data yang sudah diketahui nilai rata-ratanya, kalian diminta untuk mencari nilai rata-rata dari semua data tersebut. Jadi digabung dulu semuanya, diminta untuk mencari min-nya. Tapi di sini perlu syarat ya, selain harus diketahui masing-masing rata-rata kelompoknya, itu juga harus diketahui banyak datanya atau frekuensinya. Coba diperhatikan dulu ke contohnya biar lebih jelas ya. Jadi di sini misalkan 12 MIPA 1 ada 27 orang dengan nilai rata-rata adalah 80. Rata-rata kelasnya 80. 12 MIPA 2 dengan nilai rata-rata adalah 81, jumlah siswanya 30. 12 MIPA 3 dengan nilai rata-rata adalah 79, dengan banyak siswa adalah 33. Oke, di sini kalian diminta untuk mencari min gabungannya. Caranya mencari adalah seperti ini. F1 dikali rata-rata 1, frekuensi pertama dikali rata-rata pertama, ditambah frekuensi kedua dikali rata-rata kedua, ditambah sampai dengan frekuensi kesekian, FK, dikali dengan rata-rata kesekian. Jadi dikalikan antara rata-rata dengan frekuensinya, kemudian digabung, ditambahkan, dibagi dengan
jumlah keseluruhan frekuensi dari data-data yang ada. Jadi harus semua frekuensinya diketahui. Oke. Kemudian kalau sudah, di sini untuk yang pertama kan 27 frekuensi pertama dikali 80, rata-ratanya 80. Yang kedua adalah frekuensinya 30, rata-ratanya 81. Yang terakhir frekuensinya 33, nilai rata-ratanya adalah 79, dibagi dengan jumlah frekuensinya. Jadi 27 ditambah 30 ditambah 33. Kalau kita gabungkan, di sini hasilnya adalah, kalau kita hitung ya, 2160, 27 kali 80, 30 dikali 81, 2430, 33 dikali 79 adalah 2607. Oke, dengan jumlah frekuensi keseluruhan adalah 90. Kalau sudah ya tinggal dijumlahkan bagian atasnya atau pembilangnya, 7197 dibagi dengan 90. Hasil akhirnya dari rata-ratanya adalah 79,97. Di sini di belakang koma jangan dibaca 97 ya, tapi 97 saja. Yang boleh dibaca puluhan, ratusan, ribuan atau jutaannya itu hanya yang di depan tanda koma. Jadi kalau sudah di belakang tanda koma jangan dibaca lagi 97. Ya, membaca seperti itu saja ada aturannya ya. Nah, untuk minnya adalah min gabungannya 79,97. Sekarang kita ke min data berkelompok ya, atau rata-rata data berkelompok. Untuk data berkelompok di sini ada beberapa cara ya, tapi Bapak akan jelaskan dua cara. Yang pertama adalah menggunakan metode titik tengah. Jadi kalian harus mencari titik tengah dari masing-masing datanya. Kemudian yang kedua adalah simpangan dari nilai rata-rata sementara. Jadi kita bahas satu-satu dulu. Ada metode titik tengah ya. Metode titik tengah ini kalian harus mencari dulu titik tengah dari masing-masing kelas atau XI-nya. Nah, di sini rumusnya X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi dengan sigma FI. Jadi, seperti Bapak bilang tadi, dicari titik tengahnya atau nilai tengahnya. Oke, coba ya. Tentukan min dari data nilai matematika wajib kelas 12 berikut. Untuk tabelnya adalah seperti ini. Jadi nanti kalau data berkelompok pasti kalian diberikan berupa tabel atau berupa histogram juga bisa. Ya, kita bahas yang berupa tabel dulu. Di sini untuk nilainya dari 60 sampai 64 ada 5, 65 sampai 69 ada 10 orang. Nilai 70 sampai 74 ada 12 orang dan seterusnya sampai 80 sampai 84 adalah 6 orang. Jadi total keseluruhan yang kelas 12 yang masuk ke dalam daftar nilai di sini adalah 40 orang atau 40 siswa. Nah, kita cari XI-nya dulu. Cara mencari XI kalau kalian masih ingat ya, di sini kan 60 sampai 64. Berarti kalian tulis 60. Ini cara yang termudah ya. 61, 62, 63, 64. Yang mana yang merupakan titik tengah? Tentu saja yang berada di tengah-tengah, yaitu adalah 62. Oke, itu cara yang termudah. Kalau misalkan titik tengah yang kedua, kelas yang kedua, itu mudahnya tidak perlu kalian buat seperti ini lagi, tapi cukup kalian tambahkan dengan panjang kelas. Kalau kalian masih ingat dengan panjang kelas di sini karena ada 5 angka ya, dalam rentang kelas itu berarti panjang kelasnya adalah 5. Sehingga tinggal dijumlahkan atau ditambahkan nilai tengah yang pertama dengan panjang kelas, sehingga nanti ketemu nilai tengah atau titik tengah dari kelas kedua, 3, 4, dan seterusnya. Tambahkan 5, hasilnya 67 untuk kelas kedua, 72 untuk kelas ketiga, tambah 5 lagi 77 untuk kelas keempat, ditambah 5 lagi 82 untuk kelas kelima atau kelas terakhir.
Baik, XI-nya, ingat-ingat caranya ya, karena XI ini sering sekali akan dipakai. Kemudian tinggal kalian cari FI dikali XI. FI kali XI ya. Karena diminta di sini adalah sigmanya atau jumlah FI kali XI. Tinggal kalian kalikan. FI dikali XI itu 62 kali 5 310, 67 dikali 10 adalah 670. 12 kali 72 adalah 864. Kemudian 7 kali 77 adalah 539, 6 dikali 82 adalah 492. Kalau kalian jumlahkan, kalau kalian totalkan, itu jumlah keseluruhannya adalah 2875. Coba kalian hitung itu menggunakan cara manual ya, jangan pakai kalkulator. Usahakan, apalagi yang tidak ada desimalnya seperti ini, ya tujuannya ya untuk pembiasaan saja, biar kalau kalian ketemu angka nanti bisa langsung mengalihkan dengan lancar ya. Nah, tinggal dimasukkan. X bar sama dengan sigma FI kali XI dibagi dengan sigma FI. Oke, lanjut. Kalau sudah ini sigma FI kali XI ya berarti ya di sini ya. Yang ini sigma F-nya, ini sigma F. Jadi tinggal dimasukkan, adalah 2875 dibagi dengan 40. Hasil akhirnya 71,875. Oke. Jadi min dari data tersebut adalah 71,875. Oke. Di sini dalam membulatkan, boleh kok kalian bulatkan menjadi dua angka di belakang koma ya. Jadi kalau dua angka di belakang koma jadinya kan 71,88. Ya biasanya ada soal yang pilihan gandanya dua angka di belakang koma, 3 angka di belakang koma, ada yang satu angka juga. Tapi semakin banyak biasanya semakin detail dan itu semakin bagus, jadi lebih akurat lagi hitungannya. Nah, di sini Bapak biarkan 3 angka di belakang koma karena nanti kita akan menggunakan cara yang kedua. Apakah hasilnya sama? Menggunakan cara yang pertama dengan menggunakan cara yang kedua. Kita lihat sekarang untuk yang metode yang kedua, semoga yang pertama sudah dipahami ya. Metode yang kedua, metode simpangan dari rata-rata sementara. Jadi di sini yang perlu kalian cari adalah simpangan dan rata-rata sementaranya. Kita mulai ke rumusnya ya. X bar sama dengan XS, X bar S. Ya, apa itu X bar S? Itu adalah rata-rata sementara ditambah sigma FI dikali DI. DI ini adalah, nanti Bapak jelaskan di bawah ya, untuk lebih jelasnya DI-nya, dibagi dengan sigma FI. Nah, di sini penjelasannya. Untuk XS atau X bar S itu rataan sementara dari salah satu titik tengah. Oh, titik tengah dipakai lagi. Jadi nanti XS-nya atau X bar S-nya atau rataan sementaranya itu bisa kalian pilih dari nilai tengah kelas yang mana saja. Ya, kelas yang mana saja. Tetapi biasanya yang paling mendekati itu adalah nilai dengan frekuensi yang paling besar. Biasanya yang paling mudah adalah cari frekuensi yang paling besar, gunakan titik tengahnya. Itu adalah rataan sementaranya. Nanti begitu masuk contoh, kalian akan mengerti. Kemudian ada DI. DI ini adalah X bar I dikurangi X bar S. Jadi, misalkan D1, jadi masing-masing kelas punya D-nya sendiri ya. D1-nya berarti X bar 1 dikurangi X bar S-nya. Demikian seterusnya. Kita mulai dengan soal yang tadi lagi. Tentukan min dari data nilai matematika wajib kelas 12 berikut. Masih yang tadi ya. Angkanya tidak Bapak rubah. Yang pertama, kalian harus mencari XI-nya. Kalau XI-nya sudah tadi 62, 67, 72, 77, dan 82. Sekarang mencari DI yang bisa dicari dengan cara X bar I dikurangi X bar S.
Oke. Untuk kelas yang pertama yang ini ya, yang 60 sampai 64, itu kalian cari D1 berarti, karena kelas pertama. D1 sama dengan X bar 1 dikurangi X bar S. X bar 1 dikurangi X bar S. Nah, tadi Bapak sebutkan ya, sebentar. X barnya yang mana? X bar S-nya yang mana? X bar S kalian cari dengan frekuensi terbesar di sini ya, 12, sehingga XS-nya adalah 72. Oke? XS-nya adalah 72. Sehingga untuk kelas yang pertama, X bar 1 dikurangi X bar S berarti 62 dikurangi 72. Hasilnya adalah min 10. Untuk kelas yang kedua juga sama. Jadi X bar S-nya tetap ya 72 sampai akhir. 67 dikurangi 72. Jangan sampai terbalik ya. 67 dikurangi 72 karena X bar 2-nya 67 dikurangi XS-nya 72. Hasilnya adalah min 5. Kemudian untuk yang ketiga, 72 dikurangi 72, karena X3-nya kan 72, dikurangi X bar S-nya 72 juga, hasilnya adalah 0. Kemudian yang keempat, 77 dikurangi 72 adalah 5. Kelas yang kelima, 82 dikurangi 72 adalah 10. Oke, karena sudah ketemu semuanya, DI-nya tidak perlu dicari sigmanya, yang perlu kita cari adalah sigma FI kali DI. Ya, sigma FI kali DI berarti 5 dikali min 10 adalah min 50, 10 kali min 5 adalah min 50, 12 kali 0 adalah 0, 7 kali 5 adalah 35, 6 kali 10 adalah 60. Nah, di sini baru perlu kalian cari sigmanya atau jumlahnya. Kalau dijumlahkan, ini hasilnya adalah min 5. Jadi sigma FI kali DI-nya adalah min 5. Kalau sudah ketemu sigma FI DI-nya sudah, X bar S-nya atau rataan sementaranya sudah, maka kita masukkan ke rumusnya ya. X bar sama dengan X bar S ditambah sigma FI kali DI dibagi dengan sigma FI. Nah, di sini X bar S-nya kan tadi adalah 72. Ditambah sigma FI kali DI kan adalah min 5. Dibagi dengan sigma FI-nya adalah 40. Dibagi dulu ya. Min 5 dibagi 40 adalah min 0,125. Dijumlahkan saja 72 plus kali min kan min 72 dikurangi 0,125, hasilnya adalah 71,875. Ternyata sama ya dengan yang tadi 71,875. Jadi mau pakai cara yang mana saja, ternyata hasilnya adalah sama. Jadi mau kalian pakai metode titik tengah atau metode simpangan dari rata-rata sementara bisa. Jadi nilai min dari data tersebut adalah 71,875. Nah, nanti ketika ujian atau mungkin ulangan umum dan sebagainya, kalian mau pakai cara yang manapun yang menurut kalian mudah, silahkan. Tetapi untuk latihan soal hari ini, itu Bapak sudah siapkan, kalian harus menggunakan kedua caranya ya. Hitung-hitung untuk latihan ya, latihan untuk menghitung angka-angka yang besar dan angka-angka yang berupa bilangan desimal. Ya, demikian dulu untuk hari ini ya. Jadi untuk pembahasan ukuran pemusatan data bagian pertama demikian dulu untuk minnya. Jadi untuk median dan modus itu akan Bapak bahas di pertemuan berikutnya. Nah, apabila ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan lewat Bapak bisa melalui WhatsApp atau melalui Google Classroom-nya. Nah, Bapak ingatkan lagi sekali untuk selalu menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Semoga keadaan cepat kembali seperti sebelumnya. Oh ya, untuk bahan belajar tidak harus dari video ini saja atau dari pembahasan Bapak saja.
Boleh kalian cari referensi lebih banyak, mungkin kalian menemukan cara yang lebih mudah di video dari guru lain, atau mungkin dari channel yang lain, atau dari buku lain juga bisa ya. Tetap semangat, lakukan yang terbaik yang kalian bisa. Baik, Bapak tutup pertemuan hari ini dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.